Tapi agak nyantai kita Ibu, Pak Wali itu kan orangnya sosoknya keras Bu. Itu kita ngomong-ngomong Pak Wali lah dikit. Ibu, Pak Wali itu pemarah nggak Bu? Gimana? Ini marah Pak Wali. Pemarah itu tergantung situasi lah. Situasi ya. Situasi. Kalau marah-marah terus nggak mungkin lah kan. Iya benar ya Bu ya. Tapi orang memang tegas ya Bu ya dari dulu. Sepengetahuan Ibu seperti apa Pak Wali itu? Iya, kalau memang dia suka ikut aturan lah gitu. Jadi kalau pemerintah sudah membuka kotanya menjadi kota terbuka, pemerintah juga wajib men-save warganya. Betul. Supaya warganya ini tidak terpengaruh dengan orang yang masuk. Maksudnya yang pengaruh jelek gitu. Nah, yang positif kita dapat, yang negatif kita bisa bentengi. Kita harus melaksanakan ini. Jadi pembangunan itu harus sama-sama. Sejalan ya. Sejalan. Pembangunan fisik dan pembangunan SDM ya Bu ya. Iya, itu harus sejalan. Karena tadi Ibu sudah bicara Pak Wali Kota Bukit Tinggi, maka izinkan kita mengucapkan selamat buat Wali Kota Bukit Tinggi yang kemarin ulang tahun kan? Ulang tahun ya ke 241. Ulang tahun buat Bukit Tinggi ya Bu ya. Kota Perjuangan. Itu dia. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia, saya Zulfami Adi kembali hadir ke layar kaca sahabat. Tentunya untuk menghadirkan sang inspirator yang akan selalu memberi energi dan inspirasi dalam langkah kehidupan kita ini. Alhamdulillah kali ini kita kembali kedatangan tamu istimewa. Ini Nyonya Ramlan. Iya Bu ya, gimana cara bacanya Bu? yang kita bacanya dulu Hajah Yesi Endriani SH. Siapa lagi kalau bukan ya sama-sama kita ketahui nyonyanya Pak Wali Kota nih. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu pertama terima kasih Bu. Ibu sangat sibuk ya, beberapa kali ya rencana kita ya Bu ya. Ya. Kali ini ternyata Jumat berkah ternyata. Jumat berkah. Alhamdulillah. Allah mempertemukan kita ya Bu ya. Aduh, ini karena orang penting maka kita tidak akan biarkan sia-sia begitu saja. Beliau ini di samping sebagai istri wali kota, beliau juga sebagai anggota dewan provinsi, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi 5 ya Bu ya. Dari fraksi Demokrat. Dari fraksi Demokrat. Nah, ini dari awal kita mulai Bu. Ibu kan sudah orang terkenal, keluarga pengusaha. Iya kan? Siapa yang tidak tahu dengan Pak Wali Kota Pak Ramlan. Nah Ibu, kemudian Ibu duduk lagi di DPR. Ibu kenapa alasannya duduk ke sana? Ya sebenarnya tidak tiba-tiba, tetapi mungkin awalnya dari Bapak Ramlan duduk menjadi wali kota waktu 2016. Itu kita kan banyak program juga. Ex officio istri wali kota adalah ketua tim penggerak PKK. Oh Ibu PKK ya? Ya. Di sana kita mulai turun ke masyarakat. Bagaimana kita memberikan bantuan pemberdayaan masyarakat ya. Jadi PKK itu adalah mitra pemerintah yang membantu pemerintah dalam hal pemberdayaan masyarakat di bidang misalnya kesehatan dasar, pola asuh anak dasar, kemudian bergotong royong, ekonomi dan semua kehidupan ini ada di PKK itu. Kegiatan apapun ada di PKK. Jadi mitranya PKK itu adalah semua dinas yang ada di pemerintahan. Begitu. Contoh kalau untuk di kesehatan itu kan ada Pokja 4 bagi kami. Bagaimana kader-kader PKK yang ada di Pokja 4 itu membantu seperti Posyandu gitu. Jadi itu adalah kader-kader PKK yang membantu tugas pemerintah memberikan pelayanan dasar kesehatan kepada masyarakat kita. Ada posyandu lansia, ada posyandu balita, ada posyandu remaja. Itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh PKK untuk bagaimana program pemerintah itu sampai ke masyarakat, gitu. Dan juga bagaimana masalah sosial juga menjadi prioritas utama. Pertama itu salah satunya dalam hal pola asuh anak dan remaja. Itu kalau di PKK itu kan Pokja 1. Pokja 1 ya? Iya.
Kemudian kita turun ke masyarakat dan kita temukanlah banyaknya anak-anak kita yang minimnya pola asuh yang baik. Dan kita temukan beberapa anak yang menjadi korban sodomi, ada anak kita yang korban lem ya, ngisap lem. Oh, lem ya. Ada juga anak-anak kita yang melakukan seks bebas. Itu sangat memiriskan hati kita karena kita langsung turun ke masyarakat. Mulai dari situlah muncul adanya Suka Keluarga di Kota Bukit Tinggi 2018. Karena ingat sih ya. Kita turun, akhirnya kami berpikir bagaimana kita bisa mengatasi supaya anak-anak kita ini tidak menjadi korban-korban seperti itu. Waktu itu pernah di Tengah Sawah kan ada korban pelecehan seksual juga yang mereka bermain di tempat pinjam video-video dulu kan banyak ya rental video ya. Rental video game gitu. Di sini adalah beberapa orang anak SD kita yang menjadi korban pelecehan seksual oleh mereka yang meminjamkan itu. Dari situ saya berpikir ini bagaimana sebenarnya cara kita untuk mengatasi hal ini. Jadi tentu anak-anak ini awalnya kan dari rumah sebenarnya. Jadi anak itu dilahirkan oleh orang tuanya. Mulai dari rahim mereka sudah dididik dengan baik ya kedua orang tuanya. Kemudian orang tuanya lah menjadi sekolah pertama bagi mereka. Orang tuanya adalah guru pertama juga bagi mereka. Dan tentu kepala sekolahnya bapaknya. Gurunya pasti ibunya kan. Iya benar. Jadi kalau pendidikan karakter dan 8 fungsi keluarga yang pernah dicanangkan oleh Bapak Fasih Jalang waktu belum menjadi menteri ya. Nah, itu ada 10 fungsi keluarga itu harus jalan di rumah tangga itu sebenarnya. Setelah saya baca, oh ya ini harus jalan, nggak boleh satu pun pincang gitu 8 fungsi keluarga itu. Jadi dari sana saya berpikir berarti kita harus memberikan edukasi kepada orang tua dari anak-anak kita agar mereka tidak abai dalam pola asuh anaknya. Jadi apabila orang tuanya betul-betul memberikan pengasuhan yang baik, pengasuhan itu tidak hanya mengasuh mereka, tetapi juga bagaimana mereka memberikan makanan terbaik pada anak-anak mereka. Tidak harus mahal kan, tapi harus bergizi. Supaya sekarang ini stunting juga menjadi dilema yang luar biasa. Kita stunting juga ya Bu ya? Itu nomor. Ini kan kota kita Bu, stunting masih? Ada. Itu penyebabnya apa sih Bu? Itu kan kelalaian orang tuanya. Ya, pola asuhan orang tua yang lalai tersebut. Mereka memberikan makanan-makanan yang kurang bergizi ya kepada anak mereka. Sekarang karena mereka tinggal tekan-tekan HP aja kan, datanglah makanan-makanan yang siap saji, serba instan ya Bu ya. Itulah, itu kan juga pola asuh dari rumah. Bagaimana agamanya yang diberikan. Jadi 8 fungsi keluarga itu salah satunya fungsi agama itu kan harus ada. Bentar Bu, 8 fungsi keluarga itu? Ya, ada fungsi agama. Keluarga itu fungsi agama. Keluarga itu fungsi kasih sayang. Keluarga itu fungsi pendidikan. Keluarga itu fungsi ekonomi. Keluarga itu fungsi lingkungan. Fungsi sosial. Kemudian keluarga itu fungsi kesehatan. Fungsi reproduksi. Oh iya. Jadi ke-8 itu tidak boleh ada pincang satupun. Jadi kalau agamanya tidak ada, tinggal itu gimana lagi landasan hidup mereka. Jadi akan memberikan pendidikan pertama, informasi pertama, asuhan pertama itu kan kepada orang tua. Termasuk tadi kasih sayang ya, tempat berlindung ya. Tempat berlindung bagi ya begitu. Jadi 8 fungsi keluarga itu harus betul-betul ada di keluarga mereka. Fungsi lingkungan misalnya mereka harus bersih ya. Mereka harus meminum air yang bersih agar tidak ada parasit-parasit yang terminum sama mereka. Mereka harus tahu itu. Itu yang hal kecil. Mereka harus terhindar dari penyakit-penyakit menular seperti adanya sekarang kan ada nyamuk demam berdarah segala macam lah gitu ya. Nah, itu kan hal-hal juga. Kemudian lingkungan harus bersih. Tidak jambannya harus di mana kan, seperti itulah semua kondisi yang harus kita jalankan gitu. Ya, tadi Ibu kan Bu terbayang ya betapa sebenarnya
kondisi kemarin berawal dari kekhawatiran terhadap Iya. anak kita ya Bu Iya, ya. iya. Berarti memang ini peran penting sebenarnya harus kita lakukan ya Bu ya. Karena apalagi masih ingat saya pernah dengar Ibu di suatu Ibu berpidato masalah bonus demografi Iya, kalau iya. salah gitu dulu ya Bu ya. Ya, nah, jadi itu makanya dari sana muncullah sekolah keluarga. Sekolah keluarga, karena kita akhirnya mengambil kesimpulan bagaimana anak ini bisa kita hantarkan di bonus demografi itu, tentu dari rumah dulu. Dari rumah ya. Dari kedua orang tua dulu. Jadi kita berikanlah ilmu-ilmu parenting tersebut kepada orang tua dari anak-anak kita. Itu mulai dari 2018 nol budget. Pokoknya saya bilang sama tim kami di PKK dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak waktu itu Bu Tati Asmarni, Bu Tati, ini harus kita laksanakan gitu. Tidak mungkin tidak kita laksanakan. Kita kerjasama dengan PSM untuk mendata, dengan kelurahan mendata keluarga-keluarga rentan yang ada. Kita ambil waktu itu percontohannya adalah pilot projectnya itu kelurahan-kelurahan yang padat penduduk yang dekat pasar. Iya. Kelurahan Air Kuning, Kelurahan ATTS, dan Kelurahan Pun Tembok. Itu kan dekat pasar semua itu, Iya, iya, dekat iya. apa namanya? Pusat pemberlanjaan Pusat, gitu ya. pusat ekonomi lah. Ekonomi lah ya. Itu awalnya di sana. Dan kemudian narasumbernya waktu itu ada dari Kemenak, ada dari Dinas Kesehatan, dari pelaku usaha juga, dari Bundo Kanduang, ada dari Nini Mama. Karena kita ingin memasukkan kearifan lokal kita yang luar biasa ini. Apa Bu? Kearifan lokal seperti Sumando Bale, Oh iya iya. fungsi mamak dan kemanakan. Betul. Itu yang menjadi sumber itu nenek mamak kita, fungsi mamak dengan kemanakan. Kadang-kadang kan sudah lupa nih kemanakan itu mamaknya itu seperti apa sebenarnya fungsinya di keluarga besar mereka, Betul. di suku mereka gitu. Itu kan dari data sebelumnya ada ini memang ketemu ya kayak gitu Bu. Artinya tidak tahu, tidak pernah mamanya nasihati itu seperti apa? ada dari peserta sekolah keluarga itu ada dia nggak tahu. Nggak tahu ya. Dia nggak tahu dia. Kemana dia harus mengadu masalah ini Bang Seli? Ada yang nggak tahu mereka. Jadi dengan adanya sekolah keluarga ini benar-benar tersadarkan kembali, terraut kembali ya, tersambungkan kembali, betul ya. Kearifan lokal kita itu sebenarnya luar biasa. Iya. Jadi saya selalu sampaikan kepada setiap saya menyampaikan kegiatan yang saya lakukan lah, apakah di PKK, apakah di DPRD, saya sampaikan bahwa orang Minang itu adalah orang yang luar biasa, hebat sebenarnya. Karena yang Fanning Fazal ya, yang memerdekakan Indonesia ini kan pemikir-pemikirnya itu kan orang Minang pada umumnya. Iya. Adanya Bung Hatta, Bung Sahrir, Agus Salim, Buya Hamka, Sahrir, M. Nasir, kan banyak ya. Tan Malaka. Belum lagi perempuan-perempuan Minangnya yang luar biasa juga. Ya, Mama Yamin ya juga ya dari kita ya. Yamin, Iya. iya kan. Dan kita lihat itu adalah modal-modal dasar kita. Bagaimana kita harus bangkit. Kalau dulu orang menghadap ke kita. Iya. Ya. Dan itu adalah dasarnya kita tuh adalah pengasuh-pengasuh hebat orang tua kita. Pengasuh-pengasuh yang luar biasa sebenarnya. Dan kemudian muncul juga pahlawan-pahlawan wanita kita seperti Rohana Kudus, Upi Palantiang yang Siti Banggopo, iya kan? Ada Rasuna Said, ya kan? Kemudian yang mendirikan Dinia Putri, siapa namanya? Ibu yang adalah beliau wanita pertama yang kuliah di Al Azhar. Dan malah dari sini bahwa Indonesia ya. Kan gerakan bagaimana perempuan juga bersekolah untuk di semester sebelumnya dengan beliau kan dari sini kan ya. Jadi kita hubungkan dengan Hari Ibu itu orang Bu, ini sudah luar biasa sebenarnya. Kita nggak ada perbedaan gender, itu sudah dari awal. Orang perempuan Minang itu adalah limpapih rumah yang kadang itu memang terasa gitu, dihargai dari nenek moyang kita, adat istiadat kita. Jadi dari situlah sebenarnya kita berpijak dan ingin mengembalikan marwah itu. Iya. Karena kan memang tidak mungkin tiba-tiba Hatta bisa menjadi hebat kalau bukan dari pengasuh ibu yang luar biasa. Ibu ya. Tidak mungkin Haji Agus Salim hebat, tidak mungkin Hamka hebat ya. Pasti dari rumahnya, dari
ibunya yang pintar, ibunya yang mengasuhnya, lingkungannya, asupan kasih sayangnya itu tercukupi ya, Bu. Kemudian lingkungan tempat mereka besar itu kan di surau. Bagaimana tokoh-tokoh surau mereka itu juga berperan membesarkan beliau. Kan kalau dulu laki-laki Minang itu kan tidurnya di surau. Betul. Nah, bagaimana surau itu betul-betul menjadi tempat edukasi yang baik. Apakah itu dasar agamanya, akhlak akidahnya di situ ditanamkan. Kemudian bagaimana mereka mengajarkan kepemimpinan, pembelaan terhadap dirinya, kan ada sile dan surau itu pasti ada kan di orang Minang. Nah, jadi itu dasar kita kembali menghubungkan kembali ya pola asuh yang lama tersebut, dan kita gali kembali kepada orang tua dari anak-anak kita ini. Jadi artinya kita menjemput warisan lama yang mungkin terlupakan, kita modifikasi dengan era kekinian. Kita masukkan dengan pengaruh-pengaruh kekinian yang memang betul-betul dahsyat ya. Itu mungkin yang menjadi dasar kita. Jadi kita bukan orang baru dalam pola asuh anak. Iya. Ya kan, seperti anak yang dalam ayunan dijujai itu. Betul, itu kan bukan hal baru literasinya. Betul Bu ya. Iya kan, dari dalam kandungan kita sudah bernyanyi, udah dendang-dendang. Iya kan? Iya. Betapa luar biasanya orang Minang. Jadi kita sebenarnya. Termasuk juga kalau ada perbandingan ya Bu ya, orang Minang di tempo dulu termasuk kita apalagi Ibu kali ya, itu kayaknya asupan kasih sayang dari seorang ibu kayaknya luar biasa ya Bu ya. Iya, memang luar biasa sekali karena orang Minang itu jarang ya. Dulu itu yang punya istri satu. Iya kan? Dia punya banyak istri ya dari dulu itu. Tapi kenapa mereka bisa mendidik anaknya itu lebih baik gitu? Walaupun mereka seorang ulama itu kan seperti itu. Jadi mungkin peran ibu inilah juga sangat penting ya. Ibu yang betul-betul memberikan pendidikan yang luar biasa, pengasuhan yang baik kepada anak mereka. Tapi kita juga tidak bisa pula tidak mengikuti zaman. Era globalisasi, era teknologi. Tetapi bagaimana kita tetap membawa serta budaya-budaya kita ini terus berdampingan, karena selama ini kan agak ditinggalkan, kurang kekinian kan gitu. Nah, itu harus kita tetap bawa adat budaya kita. Artinya adat bahasa di Sarak itu tidak adalah yang membaku sekali yang harus dibawa oleh anak orang Minang. Apapun zamannya zamannya itu tidak lekang oleh zaman kan, oleh waktu gitu. Ada hujan dak dipaneh ya. Itu yang harus mereka bawa. Jadi itu dasarnya kenapa kita perlu memberikan pengasuhan, pendampingan kepada orang tua dari anak-anak kita ini, agar memang tadi kan di bonus demografi itu betul-betul kita terima bonusnya. Jangan nanti kita menerima musibahnya. Kita kan takut itu, apalagi 2045 Indonesia emas. Nah, itulah. Tapi 2020 itu Pak Rama kan tidak terpilih jadi wali kota. Iya. Jadi saya pulang ke kampung, bukan pulang ya, pulang kampung lah sebentar kan, dake kan, loncat nyampe ya, cuma 10 menit nyampe. Saya juga dengan tokoh masyarakat seperti Wali Nagari, itu kan adik-adik juga. Saya ceritakanlah ini program kami waktu kemarin. Saya ingin juga bagaimana anak nagari kita juga bisa diberikan edukasi seperti ini. Jadi Wali Nagari juga respon, karena setiap wali nagari yang saya temui di Agam itu sangat suka dengan program ini. Karena beliau langsung turun ke masyarakat dan menemukan masalah yang memang sama dengan yang kita sampaikan itu. Memang itulah masalah kondisi yang ada. Tidak hanya di kota, itu sampai dengan ke kampung-kampung, sampai ke Kamang gitu ya. Yang memang saya ke Agamnya Agam Timur begitu. Jadi dengan Wali Nagari Kota Tangah waktu itu dilakukanlah kami kegiatan, diundang saya menjadi narasumber di Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia,
Bina Keluarga Balita. Pokoknya ada kegiatan kegiatan nagari yang mengundang masyarakat. Saya diundang menjadi narasumbernya di sana. Saya sampaikan lah, tapi hanya sampai di nagari karena ya mungkin saya sampaikan kepada oleh negari mungkin waktu itu Pak Bupati juga belum sampai ke sana ya program beliau, sehingga kenapa mau maju jadi DPRD begitu. Setelah kita pikir-pikir dengan Pak Ramlan waktu itu, kebetulan juga sebenarnya tidak ada niat dari awal, tidak ada. Oh, nggak ada niat jadi? Tidak ada niatnya, tidak ada. Gitu. Ya, waktu itu ketua alumni kami di SMA Celatang Kamang itu teman dengan ketum kami AHY, sama-sama kuliah S3 di Singapura. Jadi menurut ketua alumni kami waktu itu mendatangi kami waktu itu menyampaikan bahwa ketum minta Uni maju di DPRD. Kata ketua alumni SMA kami yaitu ketuanya adalah Idris Hadi Sikumbang, beliau kerja di Astra. Dan ketum meminta supaya Uni maju di DPRD provinsi, dan beliau sudah melihat kegiatannya waktu menjadi ketua PKK begitulah. Terus dibilang sama Pak Ramlan, rupanya Pak Ramlan juga sudah ada yang menyampaikan ke beliau dari DPD. Terus beliau support, ya enggak apa-apa maju aja karena kita punya program ini gitu kan. Nyatanya dengan program yang sudah kami buat Sekolah Keluarga di Bukit Tinggi itu, ternyata kita tidak bisa walaupun kita punya ide dan pikiran baik untuk masa depan generasi bangsa kita, kalau kita tidak di kebijakan, nggak bisa ya? Nggak bisa. Iya ya Bu ya. Ide itu tinggal seperti orang gila berbicara gitu. Mengawang dia Bu ya. Mengawang aja itu nggak sampai dia gitu kan. Jadi salah satu kita umat Islam perlu memegang politik itu karena di kebijakan karena ya Bu ya. Kebijakan kita kalau kita tidak di kebijakan ternyata tidak bisa jalan. Betul. Nah, makanya ya udahlah, mudah-mudahan Allah meridhoi langkah kita gitu. Makanya detik-detik terakhir itu makanya mendaftar gitu. Itulah. Jadi makanya fokus kita memang ke sana. Bagaimana ide-ide ini bisa tetap terlaksana, dan juga alhamdulillah Bapak juga terpilih. Sekarang terpilih ya Bu. Ya, makanya dinamakanlah Sekolah Keluarga Gemilang. Sekolah Keluarga Gemilang. Ya. Alhamdulillah juga waktu 2024 kemarin 2025 itu memang sekolah keluarga dari 2018 sampai 2020 itu kan zaman Bapak. Setelah itu tetap dijalankan oleh pemerintah berikutnya, tetapi itu hanya melaksanakan yang ada aja, tidak ada kreatifnya, tidak ada inovasi lah gitu ya. Jadi makanya saya bilang sama Ibu Nauli, Kepala Dinas Pemberdayaan Anak, waktu itu tidak sampai 100 juta dianggarkan untuk sekolah keluarga. Jadi bagaimana kalau kita bikin modul sekolah keluarga dengan uang ini? Bersedia. Akhirnya kami FGD-kan lah modulnya. Oh, berarti ada modul sudah ada. Sudah kita FGD-kan. Ibu, apa sih sebenarnya di modul-modul itu, apa yang sasaran-sasaran yang dituju apa, Bu? Iya, sebelumnya kan ada dasarnya 8 fungsi keluarga itu. Yang tadi Ya, itu harus ada di dalam itu. Tentu modul ini menerjemahkan itu. Iya, menerjemahkan ini. Kalau sekolah keluarga itu terakhir itu kan 24 kelurahan sudah sampai waktu itu. Awalnya kan satu kecamatan satu menjadi pilot project. Tahun 2019 itu ada 12 kelurahan, baru 12 kelurahan. 2020 itu udah 24 kelurahan. Jadi udah masuk ya? Ya, sudah. Jadi satu kelurahan ada satu sekolah keluarga. Modelnya seperti apa, Bu? Satu kali seminggu itu diundang orang tua dan anak-anak kita sekali seminggu, itu diadakan di kelurahan masing-masing, terserahlah mau di mana, apakah mau di kantor lurah kah, apakah mau di masjid atau di mana gitu, disepakati. Di sana kita adakan sekali seminggu 16 kali pertemuan. Jadi 4 kalinya kuliah umum. Kuliah umum itu kita undang, pernah Bapak Fasli Jalal, pernah Buya Gus Rizal, pernah juga Kepala BNN gitu.
di kuliah umum itu. Jadi orang-orang inilah pernah Bu Eli Risman. Oli Resmin pernah. Ya pernah gitu kita undang. Seperti itu sekolah keluarga itu. Jadi kita wisuda. Oh, ada juga Iya, wisudanya. kita wisuda Oke, biar ibu-ibu ini merasa bahwa mereka punya sertifikat, kemudian berkewajiban untuk menularkan atau menjadi fasilitator di lingkungan mereka. Dan mereka bertanggung jawab terhadap pertama keluarganya, memang harus betul-betul karena sudah punya ilmu, tentu pola asuh anaknya itu udah berubah. Iya, Harus seperti itu. Kemudian menularkan di lingkungannya. Artinya jadi ketok tular lah ya Bu Iya, gitu. Satu gitu Ya, ya. gitu. Harus seperti Menular kepada yang lain. Tapi Bu, saya terpikir apa sih persoalan keluarga yang banyak dibicarakan sama ibu-ibu? Katanya fatherless apa kalau kehilangan sosok ayah? Iya, jadi Jadi benar gak Bu ya? itu benar, itu sama. benar. Itu. Indonesia fatherless. Fatherless ya. Fatherless kan Bu ya? Jadi itu sudah yang itu kan sudah meningkat kasus-kasus. Setelah itu kenapa anak-anak kita ini bisa menjadi jangkauan seks menyimpang. Jangkauan LGBT gitu. Itu kalau nggak salah menurut Dokter Inong dan juga Ayah Ridwan, ya kemudian juga oleh Ajo Bendri. Nah itu tuh adalah fatherless. Karena ayah ada dan tiada. Adanya ayah dirasakan ada, tiada. ya, tidak ada, ada dan tidak ada sama aja gitu ya. Sama aja. Jadi disitulah anak-anak ini membutuhkan figur ayah sehingga didekati oleh orang-orang yang lebih besar yang seperti figur ayah yang memberikan mereka perhatian, kasih sayang, tetapi mereka dijadikan menjadi korban-korban setelah itu. Berarti dimanfaatkan lah gitu. Dimanfaatkan. Jadi bagaimana cara predator tadi mendekati anak-anak itu ya dengan menampilkan sosok ayah tadi kepada mereka yang fatherless. Itu. Itulah menurut Dokter Inong yang beliau ada kan. Dokter Inong itu adalah spesialis penyakit kelamin kalau nggak salah. Beliau memang ahlinya dan sudah beribu mungkin nggak salah atau beratus itu beribu nggak salah saya lihat dari YouTube beliau sudah memulihkan anak-anak yang pernah menjadi LGBT gitu. Jadi menurut beliau bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan anak ini, tapi memang 99% itu susah kan gitu kalau mereka tidak sadar untuk disembuhkan. Tetapi dari anak-anak yang beliau dekati itu banyak juga yang mau sembuh, tetapi caranya itu yang tidak bisa karena anak-anak yang sudah masuk kelompok perilaku seperti itu, mereka tuh perlu psikolog, mereka perlu dokter, mereka perlu orang tua yang care. Artinya kalau begitu ya Bu ya, untuk nanti menyelesaikan masalah itu lebih banyak modalnya dan sangat tepat dibuat sekolah keluarga untuk mencegah. Karena ketika sudah jadi masalah itu lebih parah kita menyelesaikan. Biayanya lebih besar, Sekolah keluarga gemilang. Ya, kesabarannya juga harus besar. Kalau respon masyarakat seperti apa Bu? Tokoh masyarakat seperti apa dengan keluarga ini, sekolah keluarga ini Bu? Ya masyarakat, jadi awal-awalnya waktu kita adakan kegiatan ini, masyarakat kan susah nak mau dihabiskan waktunya ngapain lah kegiatan ini gitu kan. Waktu itu kami betul-betul nol budget, tidak memberikan uang saku, kemudian tidak memberikan snack, begitu bawa sampai snack, gitu. Kan ini sekolah, ini ujian sekali. Ya, dan betul-betul kita cari orang-orang yang mau bersedekah ilmu gitu waktu itu awal-awal itu kan karena saya nggak mau lagi menunggu tahun depan dianggarkan kalau kita tidak nampak hasilnya, pemerintah kan juga nggak mau anggarkan. Iya, nggak ada manfaat katanya ya. Ya, dia nggak nampak ini ngapain habisin uang. Saya bilang sama Pak Wali silakan membangun fisik gitu, kayak sekolah kan sampai berapa 15 sekolah, jam gadang itu pokoknya kan banyak lah, rumah sakit, pasar atas yang dibangun, kantor lurah, Satpol PP, kantor pelayanan terpadu. Berapa tuh sampai 1 triliun kan belum membangun 2016. Bapak pembangunan. Saya bilang silakan membangun itu, tetapi kita juga harus membangun manusianya, gitu. SDM-nya. Kalau membangun SDM manusianya ini tidak seperti Pak Wali membangun kantor lurah yang 3 bulan siap. Tapi melakukan pembangunan ketahanan keluarga ini itu butuh waktu 2, 5 sampai 10 tahun baru nampak hasilnya, tidak seperti membalik telapak tangan gitu. Jadi seperti yang saya katakan tadi,
kita memang tidak bisa melihat langsung dampak dari yang kita laksanakan. Tapi walaupun satu titik, mudah-mudahan Allah melihatnya. Iya Gitu. betul. Tapi Pak Wali nggak komplain nggak Bu? Nah, Pak Wali juga, oh ya bagus ini. Maksudnya gini, Iya, saya iya, bilang Pak Wali kan programnya Bukit Tinggi ada kota wisata, Ya. Bukit Tinggi kota pendidikan, kota kesehatan, kota ekonomi, ya kan, perdagangan. Iya. Tetapi orang ke Bukit Tinggi tidak untuk itu aja tujuannya. Iya, iya. Banyak yang lainnya. Iya. Dan yang lain itu tanda kutipnya mereka juga akan menciderai anak-anak kita. Iya betul. Maksudnya Seperti- ke sini ya. tujuan mereka beda-beda. Tidak ya, Bu? hanya untuk betul, itu. Betul. Iya kan? Mereka punya Jadi kalau- rencana tersendiri kan Bu ya. Ya, jadi kalau pemerintah sudah membuka kotanya menjadi kota terbuka, pemerintah juga wajib men-save Iya, betul, warganya Betul. supaya warganya ini tidak terpengaruh dengan orang yang masuk. Ya. Maksudnya yang pengaruh jelek gitu. Ya. Nah, Yang positif kita dapat, Iya. yang negatif kita bisa bentengi. kita bentengi. Nah, kita harus melaksanakan ini. Jadi pembangunan itu harus sama-sama gitu. Sejalan ya. Sejalan. Pembangunan fisik dan pembangunan SDM ya Bu ya. Iya, itu harus sejalan. Karena tadi Ibu sudah bicara Pak Wali Kota Bukit Tinggi, maka izinkan kita mengucapkan selamat buat Wali Kota Bukit Tinggi yang kemarin ulang tahun kan. Ulang tahun ya ke 241. Ulang tahun buat Kota Bukit Tinggi ya Bu ya. Kota Perjuangan. Itu dia Perjuangan. Kota Perjuangan, dan Ibu dan Bapak dengan perjuangan sangat gigih luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Termasuk juga tadi sosok ayah yang luar biasa nih. Di samping kita bicara Bukit Tinggi sebagai perjuangan, kita juga founding father ya Bu ya. Founding father-nya adalah orang Minang ya. Minang untuk Indonesia, dan Bukit Tinggi itu kota penting ya Bu ya. Ya, yang menentukan kemerdekaan Apakah Indonesia masih ada atau tidak di saat itu? Ternyata Bukit Tinggi penting sekali. penting sekali, menentukan Ya, dan sangat semoga makin gemilang nih kan. Amin. Tapi agak nyantai kita Ibu, Pak Wali itu kan orangnya sosoknya keras Bu. Itu kita ngomong-ngomong Pak Wali lah dikit. Ibu, Pak Wali itu pemarah nggak Bu? Gimana? Ini marah Pak Wali. Pemarah itu tergantung situasi lah. Oh, situasi ya. Situasi. Kalau marah-marah terus nggak mungkin lah kan. Iya benar ya Bu ya. Tapi orang memang tegas ya Bu ya dari dulu. Sepengetahuan Ibu seperti apa Pak Wali itu? Iya, kalau memang dia suka ikut aturan lah gitu. Contoh Kayak gitu ya, sama Bu. anak misalnya. Kalau anak belum umur 17 tidak boleh bawa mobil. Oh segitunya Bu? Iya, segitunya. 17 harus ada KTP baru bawa mobil itu di depannya. Di belakangnya anak ini kan bisa Kota curi-curi. ibunya, kota ibu. Curi-curi gitu kan. Jadi pas 17 itu udah tinggal jalan aja mobil. Kok langsung bisa? Iya, gitu. Kan mama yang ngajarin. Iya, jadi memang ya seperti itulah kira-kira. Iya, ya, Bu, ya. Jadi ikutlah aturan gitu. Ikut aturan ya. Iya, itu kan penting. Jadi sebelum umur 17 itu bawa mobil, kalau gimana-gimana kan Iya. resikonya. Risiko tinggi Bu ya. Iya. Ini luar biasa. Ibu, kalau beliau dalam mendidik orangnya keras atau seperti apa? Mungkin di antara pelajaran-pelajaran dari Pak Wali untuk para ayah-ayah yang lain seperti apa sih? Yang enggak sama aja dengan ayah yang lain. Ada ketidaksempurnaannya juga, ada kelalaian juga pasti ada. Iya. Tetapi memang kita harus hadir untuk anak-anak kita. Seperti di kami, kalau di rumah itu kami demokrasi betul gitu. Jadi semuanya itu dibahas gitu. Karena Partai Demokrat atau gimana Bu? Enggak tahu, ini kan Sudah lama-lama sebenarnya. Iya. Jadi seperti apa Bu? Seperti apa? apa misalnya mau beli apa gitu ya, Oke. itu dibahas bersama gitu. Diskusi begitu? Iya, diskusi begitu. Oh ini nih. Gitu sama anak-anaknya itu, misalnya contoh kan anak laki-laki aja 2. Dari kecil itu kalau mau beli mobil misalnya, itu didiskusikan. Oh gitu. Iya, sama-sama kita lihat ke sana gitulah, seperti itu. Iya. Jadi anak-anaknya memang dari kecil tuh sudah Terbiasa ya? terbiasa. Misalnya, "Mah, Abang mau ini." Kalau kita bilang terserah, dia happy betul tuh. Oh gitu. Happy betul dia ambil keputusan gitu. Kan ada juga anak yang bilang terserah nggak mau, dia diam aja lagi. Karena terserah itu berarti
itu tidak boleh Tidak gitu boleh ya. ya. Kalau kita harus berpikir sebelum kita bilang terserah, kita harus pikir iya atau tidak terserah gitu. Boleh ya, boleh. Iya, iya, Kalau iya. terserah itu dia ambil keputusan lagi gitu. Gitu. Dia happy tuh, kan sudah terserah. Jadi dia udah dia lagi ambil keputusan lagi. Tapi kalau bapak memang beliau itu di samping ayah yang hebat, kemudian beliau memang suka organisasi sejak dulu atau gimana? Iya, memang dari sekolah kan sudah organisasi. SMP nggak salah udah jadi RT katanya. SMP? Oh, memang ini ya, memang. Iya. Makanya kita lihat itu ya kayak petarung sekali ya, contoh ya. Iya, betul. Kayak pasar, kayak ini harus Iya. begini. Iya. Itu kan luar biasa nih, Bu. Iya. Memang sudah organisasi ya. Ya, memang beliau tegas sebab beliau yakin betul tidak semua orang yang bisa kita senangkan gitu. Itu prinsip beliau. Ya, tidak semua orang yang bisa kita senangkan, tidak semua kemauan orang bisa kita realisasikan, tetapi tentu yang prioritas lah yang perlu kita laksanakan dulu sesuai dengan aturan. Kalau kota kita tidak kita atur, mau jadi apa kota ini nantinya gitu. Kalau tidak kita atur. Berarti jauh-jauh kalau kita lihat ada pernah suatu dulu ketemu di waktu awal-awal kalau nggak salah ya, di mana para calon itu di MUI, di kantor Iya. MUI dulu, Bu. Iya, iya. Saya lihat tuh ketulusan beliau memikirkan tentang kota gitu ya. Tapi memang sebelumnya cerita-cerita itu juga sudah di dalam keluarga sudah ada juga dulu, Bu. Seperti apa kota, seperti apa kayak Iya, gitu. karena beliau orang organisasi. Jadi beliau waktu pemilihan pertama itu beliau sudah tidak canggung gitu ya. Beliau sudah punya konsep. Sehingga konsep beliau itulah yang beliau laksanakan di pemerintahan. Di pendidikan konsep itu seperti apa? Di kesehatan konsepnya seperti apa? Di perdagangan konsep apa? Jadi visi misi beliau itu waktu tahun pertama 2020 itu kan semuanya jalan. Visi misi di pendidikan gitu. Itu sampai 15 sekolah kan? Iya, Sudah betul, dibangun. betul, dibangun itu. Kemudian visi misi di perdagangan itu pasar atas. Oh, iya, Kan iya. itu otomatis. Iya. Visi misi di bidang kesehatan itu rumah sakit. Iya, Puskesmas itu Betul, berapa betul. kita bangun. Ya, jadi visi misi tak sebatas inovasi di atas kertas ya. Enggak masih terbatas dan itu pun beliau betul-betul apakan, dan itu tidak hanya dana dari APBD kita, tetapi beliau jemput juga ke kementerian, iya gitu, termasuk air bersih sampai kita bikin embung kan waktu zaman Iya, beliau iya, di iya. Tabe Gadang. Tapi kadang ya, Bu. Ya. Ya, itu pun dibeli tanahnya oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi, kemudian diminta ke PSDA pusat ya, kepada sumber daya air untuk hal lainnya seperti pipa, seperti yang lain-lainnya gitu. Itu dibantu. Iya, iya, iya. Ibu, kalau sebelum ini, Bu, yang paling Ibu suka dari Pak Wali apa sih selain wajah yang tampan? Mungkin beliau itu tegas gitu ya. Tegas ya. ya. Dan itu yang jadi sebenarnya kalau kita suami istri itu, kalau menurut Ibu Aisyah Dahlan itu kita kan tidak sefrekuensi sebenarnya. Iya, 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 iya. Kita tuh sefrekuensi itu dengan anak kita. Oh gitu ya, Ya, Bu? kalau kita, makanya Allah tuh kan kita mendengar juga kalau doa ibu tuh sampai langsung Iya. didengar ijabah Allah. Doa anak kepada ibu juga, karena kita sefrekuensi dengan anak. Oh gitu ya. Ya, Iya, tapi iya. dengan pasangan kita tidak sefrekuensi sebenarnya, tetapi dengan hubungan kita suami istri dengan Iya. selalu bersama, Iya. akhirnya kita tuh mendekati frekuensinya gitu. Mendekati tapi Oh, bukan iya. sama ya. Iya, Kalau dengan bukan anak sama, Bu ya. Sama, kita sefrekuensi dengan anak. Iya, iya, iya. Makanya doa itulah mungkin ke situ kali, karena Ibu Aisyah Dahlan kan pakar otak anak ya, pakar Iya, iya. otak ya. Yang beliau, saya juga suka mendengar beliau. Oke, Bu, ini nanti banyak ditanya tentang Pak Wali, marah Pak Wali nanti ya. Karena nggak mau juga Pak Wali, mana tahu Pak Wali juga mau sini ya. Ibu, nanti saya juga heran, maksudnya bukan heran ya, nanya-nanya nih. Ibu juga orang organisasi. Saya lihat Ibu kan nih kayak gini ya, untuk bicara di publik, konseptor itu kan memang butuh latihan dan jam terbang. Saya lihat beberapa Ibu berpidato itu cukup luar biasa kalau di panggung. Itu Ibu orang organisasi juga. Oh, enggak, saya adalah orang di belakang layar dari para melan. Oh. Ya sampai di situlah. Kalimatnya ya. Iya. Dari awalnya gitu. Karena memang saya tamat kuliah, saya dulu bekerja di Bank Bukopin selama. Pernah di Bank, Bu ya? Pernah. Masya Allah. Di Bank Bukopin selama 10 tahun, dari tahun 90 sampai tahun 2000. Kemudian saya ikut
ikut usaha dengan bapak. Dulu saya di Padang kan 10 tahun itu. Nah ikut usaha, sambil berusaha itulah bapak kan selalu berorganisasi. Apapun yang beliau lakukan itu saya dibalik itu gitu. Kita tuh sudah 4 kali loh pilkada. Oh iya. Ya, makanya bertarung. Dan 5 kali dengan pileg. Iya, 5 kali dengan pileg. Jadi Iya, dibalik benar-benar. itu Pengalaman yang luar biasa. pengalaman yang luar biasa dan tentu mendengarkan juga visi misi beliau. Jadi waktu beliau mau maju wali kota pertama saya bilang kalau mau jadi wali kota ya luruskan niatnya diluruskan gitu. Nah ini Itu. di belakang layar, di balik Iya, layar, orang iya. penting balik layar. Ya, harus diluruskan niatnya. Kalau mau cari uang menjadi di pemerintah itu tidak ada uangnya di sana. Kalau mau cari uang ya jadi pengusaha, jadi pedagang gitu ya. Tapi kalau untuk menjadi kepala daerah, menjadi anggota DPRD atau di pemerintah lah, itu memang ada hak kita. Itu kan ada batasnya. Walaupun uang negara itu banyak, itu kan nggak bisa semau kita. Ada batasan-batasannya, ada aturannya. Jangan sampai kita menyalahgunakan wewenang kita gitu. Itu yang saya selalu ingatkan gitu. Oh iya. Jadi di balik orang yang kuat di belakang itu ada wanita hebat. Masya Allah. Luar biasa ini, semua selalu berkah buat ibu. Ibu kan juga sebagai bunda literasi. Iya benar. Aspen salah satu yang didapat SK dari pemerintah Kota Bukit Tinggi sebagai Iya. lomba literasi nih Bu. Iya betul. Diundang. Nah ibu, saya mau masuk ke keluarga ibu nih. Ah. Ibu orang tua perempuan ibu, saya pernah dengar beliaunya hobi seperti apa sih Bu? Inspirasi membaca kalau nggak salah ya, orang tua ibu sampai seperti apa sih Bu? Iya, jadi ibu saya tuh suka membaca, suka membaca. Jadi apa aja buku tuh beliau baca semuanya. Nah seperti itu. Termasuk juga saya lebih suka membaca ke perilaku begitulah dari dulu itu. Contohnya waktu anak-anak masih kecil, kita kan suka baca koran atau majalah gitu ya. Saya salah satunya membaca waktu itu ada anak yang pernah terjerat narkoba. Itu dia bercerita kepada di majalah itu bahwasanya awalnya tamat SMP dia diajak temannya untuk nginap di rumah temannya, ada acara karena kita tamat SMP ya, ada acara lah rame-rame gitu. Ternyata tidak ada acara di rumah teman itu. Yang dikasihnya adalah narkoba kepada anak ini. Dia nggak tahu, tapi dia konsumsi, ini enak nih, ini bagus. Dia tidak tahu bahwa Dia itu nggak tahu, barang berbahaya. Dia anak pejabat. Anak pejabat. Sampai SMA dia konsumsi, kemudian sampai kuliah di Bandung. Ternyata ada pertemuan klub apalah, ketemu dia sama kakaknya juga kena. Jadi mereka masuk tuh dari ndak orang yang sama, mereka berbeda-beda. Jadi mereka diam-diaman. Kemudian mereka menjadi pengedar, dan terakhir dia sadar, tapi sudah hepatitis tingkat tinggi gitu. Entah udah HIV atau gimana. Udah HIV kalau nggak salah. Jadi karena dia sampai udah dia dulu kan jarum suntik. Iya, betul. Dia bilang, saya belum pernah melakukan hubungan seks, tetapi saya kena HIV. Itu dari tukar-tukar jarum suntik. Itu masih tahun 90-an enggak salah saya baca waktu itu. Tahun 2000-an Di koran majalah. Di koran. Di koran. Saya baca itu. Dari literasi yang saya baca itu, akhirnya saya safety ke anak saya gitu. Saya takut kan. Jadi dari itu saya bilang sama bapak, anak-anak kita nggak boleh di rumah temannya gitu. Jadi kalau mereka mau kemana saya antar gitu. Saya antar sampai SMA pun saya antar sekolah kan. Jadi dia laki-laki kan? Iya, dia nggak mau kan. Dia bilang udah nggak usah antar lagi mah gitu. Ya, saya bilang gini, saya balikan lagi sama dia. Mama tuh sekarang kan sudah dari SMP aja kalian mama tuh udah sedih, nggak ada teman jalan lagi karena kan cowok dua-duanya. Biasanya tuh sebentar kita ke rumah makan lah, inilah alasannya anak kan gitu. Tapi setelah mereka udah besar tuh kan nggak ada alasan untuk kemana pergi gitu. Jadi mama tuh mulai sedih, kalian nanti kalau tamat SMA kan sudah kuliah.
kemungkinan nggak di sini siapa lagi teman mama. Sekarang mama mau puas-puasin antarin kalian dulu sekolah gitu. Sebenarnya kan saya takut dia telat itu sebenarnya. Karena dari Jalan Soekarno-Hatta ke SMA 2 itu kan lewat terminal juga dulu kan kalau mereka naik mobil. Jadi ini memantal aja karena mama sedih. Nanti kalian mau tinggalin mama gitu. Jadi makanya dia terpaksa juga, oh ya sedih lu mama gitu. Jadi seperti itu saya antar sampai mereka selesai SMA itu. Jadi setelah itu ya mereka udah sendiri kan, saya ceritalah nanti begini jangan sampai ya gitulah. Karena kita dari literasi itu. Literasi apa ya? Iya, dari literasi itu. Iya. Kalau ibu itu lu cerita orang tua ibu itu yang benar-benar pembaca yang membaca. Jadi kalau di rumah tuh perlu banyak buku. Jadi waktu Bapak awal 2016 itu kan banyak tuh orang kasih buku tuh belum baca semua tuh. Koran tiap hari wajib. Bacaan kayak makanan begitu ya gitu. Wajib tuh. Beliau tahu tuh dengan iklan-iklan dibaca. Iklan. Atuh baliu be tuh baca gitu. Iya. Betul beliau. Suka baca. Tapi beliau tidak bisa menonton TV, tidak ngerti. Oh, nonton TV nggak ngerti. Nggak. Dia beliau usia berapa sih? Kalau berita dia ngerti, tapi nggak sinetron nggak ngerti beliau. Oh gitu, beliau kira asli kali juga. Iya, dia kalau dia tanya terus apa katanya tadi, apa maksudnya gitu. Oh gitu. Nggak ngerti beliau. Jadi tapi kalau berita memang suka. Berarti memang keluarga pembaca dulu juga ibu berarti. Gimana ya, kalau dulu kan kita kan informasi dapatkan dari membaca. Jadi waktu saya kecil itu saya kan ya kehidupan kita itu kan tidak bebek saja selama waktu kecil. Kebetulan tetangga saya itu adalah orang baik. Sebelah rumah saya itu kan sawah, ada kan rumah bagus, ada heler. Itu kan beliau kerja di keuangan negara di KBN Bukit Tinggi, Bapak tuh dulu. Itu kami panggil Papa juga sama beliau. Jadi anak beliau tuh sama besar sama saya. Jadi setiap hari itu ada langganan bobo. Setiap sekali seminggu hari Majalah Jumat. Bobo, ya. Karena anaknya baik, kan cowok anaknya tuh teman sama saya sama besar. Setiap bobo datang saya baca duluan. Oh gitu. Saya baca duluan. Bukan dia baca duluan. Semuanya saya baca. Jadi akhirnya saya tuh ada Tintin gitu ya. Ada Bobo, Nirmala, Denny Manusia Ikan, semuanya ada di situ kan. Jadi kita tuh sudah punya seperti nalar-nalar kita ya, bayang-bayang kita ini seperti ini gitu. Jadi dari kecil itu kita nggak punya buku khusus sebenarnya, tetapi buku tetangga yang kita sebenarnya itu. Jadi alhamdulillah tetangganya baik gitu, kali kita. Tapi bukan dijodohkan itu dengan bapak enggak ya bu? Oh enggak, dia ya kebetulan bertemu lah. Karena teman aja bu. Iya bertemu ya waktu saya kerja di bank itu. Kerja di bank ya. Oh kalau dengan bapak cerita ketemu di bank nih. Iya. Saya pikir tanya tadi kayak gitu bu, teman tetangga itu ternyata bukan. Enggak, waktu saya sudah bekerja. Kenal. Bapak itu kan di Padang juga dulu. Bapak di Padang juga ya. Ya dulu bapak itu ikut kakaknya ada optik kan, jadi dia mengelola satu optik. Oh bapak juga kakak ada optik. Ibu kan juga punya kacamata optik ya bu? Ya setelah itu bapak buka di Bukit Tinggi kan, baru menikah sama saya. Sahabat semuanya, beliau sekarang ini kan di Komisi 3? 5. Dan memang orang sosial semenjak dulu. Saya tahu benar beliau ini orang sosial, donatur banyak hal nih. Termasuk di tempat kami bekerja lama. Dan insya Allah juga mungkin nanti di sini kan. Luar biasa banyak program yang memang jadi beliau ini tidak semata istri pejabat ya Bu ya. Saya perhatikan sejak dulu memang tertarik dengan dunia sosial ya Bu ya. Ya tetap dunia sosial. Nah kita bincang-bincang sekarang tentang ini Bu. Ibu kan di Komisi 5 tentang sosial. Ini bicara tentang Sumatera Barat Bu. Kekhawatiran sosial seperti apa dan peluang apa di kita di Sumatera Barat? Ya yang utama itu tetaplah dari visi misi kita ya. Bagaimana kita menyelamatkan anak-anak, tetap itu yang menjadi prioritas kita. Dan saya sudah berbicara juga dengan mitra kita Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Bagaimana kita ke depan itu bisa menyediakan panti rehabilitasi untuk anak-anak kita yang LGBT ini. Oh gitu. Ini pikiran saya itu kenapa begitu? Karena sebelum ini kan sering kan di Bukit Tinggi kita menangkap ya orang-orang yang
melakukan seks menyimpang ini di hotel di mana, kan sering kita dengar tuh dari Satpol PP kita menangkap. Kemudian mereka dikenakan sanksi kemudian dilepas. Ya. Gitu. Karena awalnya saya berpikir bagaimana kita bisa membuat perda sanksi terhadap pelaku LGBT ini agar mereka jera gitu kan. Ternyata setelah kita bicarakan HAM lagi. Bukan HAM. Ternyata perda yang harus kita bikin di provinsi maupun di kabupaten kota itu harus ada dulu undang-undang yang lebih tinggi mengundangkannya. Artinya nanti menerjemahkan undang-undang itu yang sudah ada, ya. Atau peraturan presiden atau peraturan pemerintah yang keluar, kemudian berdasarkan itu kita bikinlah di daerah kita masing-masing. Turunannya kan, Bu? Turunannya. Oke. Jadi harus ada acuannya dulu. Ternyata ini belum ada. Belum ada. Nah, ini yang membuat saya juga sedih kan. Tujuan kita duduk di DPRD provinsi ini kan tujuannya bagaimana perda ini lahir sehingga orang-orang yang berperilaku seperti ini mereka stop gitu. Dan ada sanksinya terhadap mereka. Nah, ternyata belum ada. Memang pernah 2013 kalau nggak salah saya dengar sudah dibahas di DPRD. Itu ada LSM yang menyampaikan bahwa ini adalah hak asasi manusia begitu, ada gitu. Kalau nggak salah saya mendengar, akhirnya sampai sekarang belum lahir tuh undang-undang. Nah, untuk itu saya berpikir karena waktu itu kami pernah berkunjung ke Sukarami Sukarami yang tempat rehabilitasi tunasusila ya, wanita tunasusila itu luas ya, berapa hektar nggak salah, 5 atau berapa hektar tuh, dan itu dibangun baru nggak sampai 1 hektar, masih sedikit. Dan kemarin kami bertemu dengan saudara-saudara kita yang masuk di situ, ada 100 orang. Itu nggak salah dibangun itu masih tahun 80-an atau 70-an, saya lupa juga bertanya. Masyarakat pemerintah kita kan sangat peduli itu, bagaimana merehabilitasi perempuan-perempuan yang tunasila ini supaya mereka di jalan yang benar kan, seperti itu. Ini dengan adanya perilaku LGBT ini, apakah kita nggak perlu memikirkan bahwa kita perlu juga ada panti rehabilitasinya gitu? Ini yang menjadi pemikiran saya gitu. Artinya dikelompokkan aja mereka semua itu. Kalau di depan rehab. Nah, maksudnya bukan dikelompokkan. Jadi kalau saya dengar efek jera. Ya, efek jera itu harus ada sanksinya. Okay. Itu nggak bisa. Yeah. Kalaupun akan kita laksanakan, mungkin kita perlu kearifan lokal kita lagi untuk sanksi mereka, seperti kearifan lokal kita di adat istiadat kita dan agama kita. Itu bagaimana kita bikin aturan itu di daerah kita masing-masing. Tentu ini perlu nenek mama kita duduk dengan alim ulama kita, sanksi terhadap perilaku ini apa gitu. Itu yang bisa kita laksanakan. Tapi kalau dari perda belum bisa. Tetapi dari saya dengar Dr. Inong berbicara, menyampaikan di YouTube beliau, banyak dari anak-anak yang sudah yang menjadi korban ini, kemudian mereka banyak juga yang ingin sadar, yang ingin kembali ke fitrahnya gitu. Tetapi ini kan kita tidak ada panti untuk merehab mereka itu secara jelas secara apanya kan tidak ada. Panti rehabilitasi, panti tunasusila ada, panti rehabilitasi ini kan nggak ada. Mungkin kita tidak akan memaksa mereka untuk sadar, ayo kita rehab, tidak. Tapi kita akan merehab mereka yang mau sadar, punya kemauan untuk kembali ke jalan benar ini. Kan perlu ada itu gitu. Itu yang menjadi pikiran kami. Kami sudah bicarakan juga dengan teman-teman dari Komisi 5 bagaimana ke depan kita perlu menyampaikan ini kepada pemerintah kita. Kalau bisa kita kami 15 orang loh di Komisi 5 itu, 1 miliar aja, 15 miliar setahun kan. Kan bisa itu, kalau saya bersedia aja. Kita bangun pantinya, rehabilitasinya, kemudian perlu ada dokter, psikolog dan segala macamnya di sana. Kemudian tentu ada ahli agamanya. Bagaimana orang yang mau sadar ini kita sadarkan gitu, kita rehab gitu. Karena kalau mereka sudah melakukan seks menyimpang, laki-laki suka laki-laki, itu kan mereka, jiwa mereka yang sudah sakit. Mereka tidak bisa sembuh tiba-tiba. Mereka perlu psikolog. Itu proses ya, Bu ya. Mereka perlu psikolog. Mereka perlu psikiater. Mereka harus ada dokter
mereka harus ada ahli agama yang mendampingnya. Iya, iya. Mereka tidak bisa sembuh begitu saja. Makanya seperti Pak Zul bilang tadi, Iya. biayanya berat. Makanya perlu kita antisipasi. Karena kayak tadi tuh ya 10 miliar aja sudah ditelan begitu aja tuh Iya, ya. iya. Iya, iya, iya. Untuk narkoba aja 10 juta, 5 juta sebulan. Sebulan atau 5 juta untuk narkoba. Satu orang? Iya. Ush. Itu. Ngeri ya. Itu Dinas Kesehatan yang kemarin mitra kita kan Komisi 5. Dan kalau narkoba itu mereka tidak bisa dengan BPJS. BPJS tidak membiayai untuk penelitian narkoba, tetapi mereka bisa dibiayai pemerintah dengan cara mengeluarkan surat miskin oleh kelurahannya. Nah, 1 bulan itu 5 juta atau 10 juta, 5 juta nggak salah. Ketika ada surat keterangan bahwa dia kakak miskin. Ya, itu pun tidak tertampung karena saking banyaknya. 1,5 juta ada Iya. satu lurah itu misalnya 10 ya 50 Ya, juta. ya. Itu di AB Saanin itu kan di Gadut itu rumah sakit AB Saanin itu ada juga klinik yang untuk merehabilitasi pengguna narkoba. Ada tuh kliniknya. Tapi untuk yang LGBT ini belum ada saya dengar. Tapi ini mungkin akan kami perjuangkan juga. Termasuk ini ya Bu ya, kan berarti terus para pakar-pakar juga diskusi-diskusi ini terus juga berarti Bu ya, bagaimana. Jadi sebenarnya para pakar itu penting betul sama kita. Iya. Akademisi Betul. tapi sekarang kan tidak boleh lagi Menganggarkan itu. bukan menganggarkan, mempublish ya. Iya. Ini LGBT berapa di Indonesia, berapa persen, itu nggak boleh Iya, sekarang. saya sepakat juga Bu. Saya heran kayak gini loh ke Bu. Kan lihat di Bukit Tinggi misalnya itu. Kita juga kadang-kadang kayak gini nih. Jangan karena ada berita terblok up. Bagus juga tidak Bu. Misalnya di Bukit Tinggi ketika Satpol PP nangkap kan nggak berapa, dan itu bukan orang Bukit Tinggi kan Bu. Iya betul. Iya kan Bu. Tapi iya. yang nama Bukit Tinggi sudah sekian. Jadi kalau sering diberitakan seakan-akan itu sudah jadi biasa, kan udah banyak. Kan kayak gitu. Iya. Data siapa yang mempublish, cara cari datanya. Kadang-kadang kan bisa juga disesatkan. Saya kayak Iya. di berita di Sumbar ke Sumatera Barat sudah merajalela. Apa iya? Ini kan perlu. Iya. Ini kan menurut saya kan perlu diinikan dulu kan Bu. Jangan-jangan siapa yang mempublish kok tiba-tiba begitu aja. Iya. Nanti masuklah gerombolan dari luar, orang berpikir ya sudah biasa disebarkan datanya Iya. banyak. Iya. Ini kan Iya. kayak modus ini ya Bu ya, memuluskan jalan mereka untuk masuk. Kan disumbarkan juga sudah banyak. Nah, kalau saya terpikir ini juga harus hati-hati kan Bu. Iya, hati-hati. Sepakat nih kalau nggak ada datanya itu kan gitu Bu. Ya sepakat ya juga. Disembunyikan. Cuman Cara ini juga cuman penting itu ya. seperti dua mata pisau juga. Betul. Kalau kita sembunyikan, mereka orang-orang yang normal itu menganggap oh ya enggak ada gitu. Tuh ya juga ya Bu. Iya kan? Padahal di sampingnya nih pelaku sebenarnya. Iya kan? Iya. Nah, tapi kalau menurut Sherin gimana Bu? kan sekarang di DPD dia. Iya. Jadi waktu kami kampanye, waktu pileg gitu kan sama dengan Sherin. Kalau menurut Sherin 4 orang normal bersama dengan 1 orang Ya, yang tidak normal LGBT itu, yang 4 ini bisa terpengaruh. Gitu ya kekuatan. Sehebatnya, begitu hebatnya dia mempunyai program. Karena sekarang mereka mempengaruhi itu dengan anak-anak muda itu dengan tren-tren yang mereka suka melalui musik, melalui film, betul. melalui gaya Fashion masing-masing fashion melalui itu. Jadi kelompok yang sudah mereka pengaruhi menyampaikan kepada temannya yang tidak terpengaruh ini, teman ini tidak keren, tidak gaul kalau tidak masuk kelompok ini. Longin keren, Ya, gabung gue dulu. Sementara anak-anak ini di rumah tidak diberikan bekal yang kuat oleh orang tuanya. Betul. Yang tadi sekolah keluarga ya penting ya. Ya, kemudian kita ada namanya sekarang di TV itu ada film-film Netflix yang bisa berbayar Okay, itu. Saya pernah menonton itu, kalau film-film Eropa Timur yang itu selalu ada film-film yang mereka pasangan sejenis itu. Sponsornya Iya, gitu ya. Sponsor tersembunyi lah bukan kali ya. sponsor. Memang Misi di film tersembunyi. itu ada. Iya. Film itu di situ ada, dan itu hal yang dilihat secara vulgar, Iya. melakukan perselingkuhan Iya. segala macam itu vulgar semua. Padahal intinya film itu adalah film detektif. Iya, tapi masuk film Tetapi masuk misi yang itu ya. bumbu-bumbunya itu ada di dalam itu semua.
Iya, iya, iya. Jadi saya jadi nggak suka langganan Netflix itu lagi. Karena kata sutradara film kayak gini kan Bu. Jadi memang ternyata film itu dia juga punya misi tersendiri. Iya, dia ada misinya itu. Karena sponsornya Iya, sponsor. bisa ini kan. Karena melihat film tersebut, anak yang dasar agamanya yang kurang kuat, fatherless-nya yang memang Lemah gitu. yang memang fatherless dia, tentu mereka akan masuk ke kelompoknya seperti ini. Sementara kelompok ini didanai dengan dana yang luar biasa. Iya. Mereka punya dana yang kuat loh. Iya. Nah, karena kalau nggak salah 5 tahun yang lalu 24 negara sudah legal LGBT-nya. Dan Untuk ini Indonesia belum ya? 10 tahun ke depan ini sudah berapa negara tambahnya? Iya, iya. Dan Mudah-mudahan Indonesia tidak masuk. terakhir Thailand ya kita Thailand lihat ya. di TikTok. Sudah melakukan baralik-baralik sejenis tuh. Bayangkanlah sekarang Indonesia pertumbuhan penduduknya masih luar biasa. Masih perlu ada BKKBN. Nah, kalau kita sebagai tokoh masyarakat, kita sebagai di pemerintahan atau sebagai kita semua lah tidak menyadari itu, tidak mempersiapkan masa depan anak-anak kita dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi ini, tentu setelah 2045 bonus demografi yang digadang-gadang 2030 itu jadi musibah berarti. Iya. Karena sekarang kayak kondomannya dijual aja di sebelah permen di supermarket. Iya kan? Iya, iya, iya. Mudah sekali orang menghancurkan negara kita. Iya. Mudah sekali. Itu mestinya ini dengan aturan juga kan Bu? Itulah saya Kenapa? Itu kan itulah makanya itu program mereka kali ya Bu? ya itu kita nggak tahu program siapa, kenapa kok bisa bebas, kenapa kok kita dengan tren-tren begitu saja sudah bisa mempengaruhi pola pikir anak-anak. Betapa lemahnya agama di keluarga kita masing-masing, betapa lemahnya adat istiadat kita yang kita pakai. Iya. Yang katanya kita ada pesan di syarat pesan di kitabullah. Iya. Jadi saya kemarin menonton Dewi Inong, Dr. Dewi Inong tuh menyampaikan bahwa kenapa Palestina begitu Kuat. dengan dengan kekuatan militer untuk memerangnya, karena di Palestina tidak ada LGBT katanya gitu. Oh gitu ya? Iya. Iya, iya, iya. Jadi Indonesia mudah menghancurkannya. Hanya Jadi tidak perlu dengan kekuatan nggak ya perlu Bu dengan ya? kekuatan yang berat-berat, cuman Iya. masukkan aja dengan pola-pola ini, gitu. Saya menonton kemarin dari Dewi Inong, Dr. Betul, Dewi jadi, Inong. betul juga ya Bu. Artinya kalau seandainya kita nggak banyak habis peluru dengan peluru tajam, lebih peluru ringan-ringan yang kayak tadi ya, dengan pengaruh ini aja. pikiran saja ya. Kemudian Bu, ya? mereka memproduksi aja, tinggal Iya. produksi dijual ke Indonesia. Iya, iya. Kemudian produksi film-film ini, orang Iya, Indonesia kan suka dengan idola-idolanya Iya, ini, iya. kayak grup musik ini. Iya, iya. Nah, udah suruh grup musik ini mempromosikan program-program kita gitu. Iya, 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 iya. Jadi mudah sekali. Sebenarnya apa yang kita lakukan ini adalah sangat sederhana, yang dibandingkan dengan program yang akan mereka bawa untuk anak cucu kita sebenarnya. Iya, iya. Iya. Wah, luar biasa nih. Ibu, ini tanpa kita terasa nih. Udah 12. Jumat lagi ya. Jumat. Kayaknya Ibu banyak yang mau di ini. Kalau Ibu berkenan nanti kita ada tahap 2. Insya Allah. Sangat ini sekali ya. Ibu luar biasa sekali. Tapi mungkin kita minta closing statement Ibu kira-kira dalam kesempatan ini. Ini kita belum puas nih, banyak materi yang ingin kita gali ya kan. Literasi, kemudian tentang Bukit Tinggi lebih ini. Mudah-mudahan di kesibukan Ibu nanti juga ada kita tahap 2-nya ya Bu ya. Ya, insya Allah. Bu, pada kesempatan kali ini apa closing statement Ibu nih? Ya, pertama-tama kita mengucapkan selamat ulang tahun Bukit Tinggi yang ke-241. Semoga Bukit Tinggi bisa kembali marwahnya seperti dulu lagi ya. Amin, amin. Menjadi kota yang berakhlak, beretika, berbudaya. Nah, itulah tujuannya kita. Kemudian juga di momen Hari Ibu ya, Iya, benar 2 ya. Desember, Hari Ibu. Selamat Hari Ibu kepada seluruh ibu-ibu yang ada dimanapun berada. Dan tentunya di momen Hari Ibu ini tidak hanya kita menyayangi ibu kita saja, mendoakan bagi yang tidak ada, tetapi kita berharap perempuan-perempuan yang di luar sana yang sekarang aktif di organisasi apapun juga, tentu
bisa menjadi perempuan-perempuan yang luar biasa ke depannya. Seperti ya mohon maaf, kami hadir di sini salah satunya menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kami berharap bisa membiaskan apa yang kami sampaikan tadi, sehingga apa yang ada di pikiran kami, di cita-cita kami ini ada yang melanjutkan. Jadi kita berharap wanita atau perempuan yang ada itu mempersiapkan dirinya ke depan, tanpa meninggalkan fungsinya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, tetapi juga bisa mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah kita demi anak cucu kita ke depannya. Jadi tidak mimpi kita ini tidak tinggal di cerita kita di sini aja, tetapi kita berharap ada perempuan yang muncul, yang lebih kreatif, yang lebih inovatif untuk menyelamatkan anak bangsa kita ke depan. Itu mungkin. Oke, Masya Allah, luar biasa Ibu. Sahabat semuanya, perjalanan kita masih panjang. Kita banyak onak dan duri yang mesti kita lalui. Namun ketika kasih sayang seorang ibu, termasuk Ibu Pertiwi ini, masih menyelimuti kita, di kasih saat itu pula lah selimut kehangatan akan selalu ada di setiap langkah perjuangan. Selamat buat Pak Wali Kota, dan saya mengucapkan selamat khusus buat Ibu Pak Wali Kota, sang inspirator yang selalu memberi energi dan senyum ceria Pak Wali Kota di setiap hari ya Bu ya. Amin. Sukses Ibu di mendampingi Pak Wali, sukses Ibu beraktivitas di DPRD ya Bu ya. Amin. Terima kasih banyak Bang Zul. Sama-sama Bu. Sudah mengundang kami pada kesempatan yang luar biasa ini. Iya, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Amin. Sangat menginspirasi. Mudah-mudahan Ibu juga mau diundang kedua kalinya. Insyaallah. Sahabat semuanya, akhirnya sampai di sini dulu kebersamaan kita. Berkah buat kita semuanya. Saya Zulfami Adi. Saya Yesi Andriani. Mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.